Anugerahnya selalu mempesona hidup kita. Ada amin Bapak Ibu? Bisa berikan kemuliaan yang paling dahsyat buat Yesus, buat Raja kita. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Satukan hati kita, roh kita. Oh, Yesus Tuhan, kami bersyukur. Kami meninggikan Terima kasih Yesus. Namamu Kami Tuhan. bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Layak disembah. Kau Raja segala raja. Bagimu hormat. Haleluya. Hanya bagi Yesus. Haleluya. Tuhan. Terima kasih. Segala pujian, segala hormat Raja yang layak disembah. Raja yang layak diagungkan. Engkau dahsyat Yesus. Engkau ajaib Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kau Raja kami dimuliakan, Yesus. ditinggikan untuk selama-lamanya. Sampai Terima selamanya. kasih Kau yang terhebat. Terima Kau kasih yang Bapa. terdahsyat Yesus. Layak disembah, layak dipuji. Terima kasih Yesus. Bapak, kami memberikan penghormatan yang tertinggi bagi Engkau malam hari ini Tuhan. Sungguh kami percaya Tuhan, Engkau bertata di atas pujian penyembahan kami, di mana orang-orang benar berseru kepadamu Tuhan. Malam hari ini kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, membebaskan setiap hidup kami Tuhan, memulihkan hidup kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau melakukan perkara yang dahsyat di dalam hidup kami. Lawan setiap kami Tuhan, baik yang duduk di depan, di tengah, di belakang, mengalami kebaikan Tuhan, mengalami anugerah Tuhan. Kami mematahkan ibadah malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap menyembah, yang siap memuji Yesus. Bersama-sama kita katakan, beri sorak-sorak yang paling meriah bagi nama Yesus. Gereja Tuhan boleh kembali duduk di dalam hadirat Tuhan. Sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada
sungguh besar. Sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Yes, Lord. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Lebih lagi katakan, oh Tuhan yang besar. Tuhan, Kau sungguh besar. Amin. Karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Lebih lagi katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Terima kasih Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Biar jemaat Tuhan angkat pujian ini dari awal, katakan, Tuhan Kau sungguh besar. Kau sungguh. Yes, amin. Bisa lebih baik dari ini Bapak Ibu, katakan Tuhan. Benar Tuhan. Yes. Kau ajaib Tuhan.
Engkau selalu. Mari jemaat angkat kedua tanganmu, ucapkan syukur malam hari ini. Anugerah-Mu Tuhan. Yes. Amin. Yes. Sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita. Lebih meriah lagi buat Yesus. Selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus, bagi Raja kita. Lebih meriah lagi, katakan. Bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu Bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga. Kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga Di matamu. bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, Engkau selamanya. Bagi Yesus. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia segala pujian, Bagimu Tuhan segala pujian, segala hormat. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Lebih lagi katakan bagi Dia. Wow. Bagimu Yesus. Amin. Bagimu Yesus. Segala. Wow. Yes. Bisa lebih baik dari ini Bapak Ibu, bagi Dia, bagi Yesus.
bagimu Yesus segala pujian, segala hormat. Berikan kemuliaan sekali lagi buat Yesus, buat Raja kita. Angkat bagi Dia. segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya.
Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dan angkat tanganmu bersama dengan iman, katakan aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dan sekali lagi aku punya Tuhan yang besar. Ini pengakuan iman kami Tuhan, Engkau pasti menggenapi janji-janji-Mu. Imanku bersepakat, katakan ku terima, ku terima. Lambaikan tanganmu bagi Yesus Tuhan. Amin. Raja. Satu kali lagi serukan, layak dipuji dengan iman.
Dia bertahta atas pujian penyembahan kita. Amin. Raja, namamu besar terpuji. Haleluya. Dengan iman serukan, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selama. Ya Raja, amin. Segala raja, namamu besar terpuji. Layak, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar terpuji. Satu kali lagi dengan iman. Layak. Yes. Saya persilakan kepada hambanya. Amin. Yesus layak. Lambaikan tanganmu bagi nama Yesus Tuhan. Angkat tanganmu lebih tinggi, layak dan serukan. Layak. Haleluya. Bertahta dulu, sekarang, selama-lamanya. Raja, namamu besar terpuji. Layak dipuji disembah. Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar terpuji. Namamu besar terpuji. Satu kali lagi dengan iman. Namamu besar Terima kasih kepadamu Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau ditinggikan di tempat ini. Kami merasakan hadirat-Mu, sungguh api-Mu ada di tempat ini. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau mendengar firman-Mu. Jalan-jalan-Mu biarlah disingkapkan, buat kami paham, sehingga kami dapat menjadi orang percaya yang mengetahui firman, mengenal pribadi-Mu, mengenal jalan-jalan-Mu. Firman-Mu sangat dalam, itu sebabnya kami terus ingin menggali lebih dalam. Hal-hal yang tidak pernah kami pahami, biarlah Engkau singkapkan malam ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami persilahkan Engkau Roh Kudus mengajar kami. Biarlah roh hikmat dan wahyu menguasai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang siap mendengar katakan amin. Beri sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali. Shalom semuanya. Luar biasa. Semuanya punya semangat. Bukan hanya pada waktu memuji Tuhan, tapi waktu naik ke lantai 3 ya, itu dahsyat sekali. Ada kemarin ibu-ibu yang bilang nggak bisa ke atas, tapi ibu-ibu di sini bawa bapak semuanya dahsyat. Amin. Salam kanan kiri saudara katakan, kamu luar biasa.
Oke, sebelumnya saya mengucap syukur untuk semua jemaat yang ada di rumah penyembahan Oikumene yang sudah mengundang saya, juga Ibu Foni dan semuanya tim yang ada di sini. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang pikiran yang terbelenggu. Kita ini adalah orang-orang merdeka, amin. Tapi tanpa sadar kita seringkali masih mau punya pikiran yang terbelenggu. Kita baca dulu di dalam Amsal 4 ayat 23. Di dalam terjemahan NCV dikatakan, be careful what you think because your thoughts run your life. Hati-hati dengan apa yang kamu pikirkan karena pikiranmu itu akan mengendalikan hidupmu. Pikiranmu itu akan mengendalikan hidupmu, makanya kamu harus hati-hati apa yang kamu pikirkan. Saudara harus tahu, pikiran itu adalah medan pertempuran. Bukan hati, hati itu pintu. Pintu masuknya hadirat Tuhan atau pintu itu masuknya roh-roh jahat. Kita ini punya yang namanya hak untuk memilih. Hak untuk memilih itu adalah keputusan itu seperti pintu dan pintu itu di hati. Makanya Alkitab berkata Yesus mengetok pintu. Siapa yang membuka pintu aku akan masuk dan makan bersama-sama dengan dia. Pintu. Tetapi medan pertempuran itu di pikiran. Pikiran itu seperti sebuah halaman rumah di luar pintu. Itu sebabnya Tuhan itu memberikan kita tentang hati-hati dengan apa yang kamu pikirkan. Lalu kita baca di dalam 2 Korintus 1 ayat 10. Di sini dikatakan begini, kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Dari kematian yang begitu mengeri, ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Kita harus tahu kita ini terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Roh, jiwa, dan tubuh. Waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, detik itu juga roh kita mengalami kemerdekaan. Kita mengalami diselamatkan. Makanya roh yang tadinya mati kemudian bangkit lagi, punya hubungan lagi dengan Tuhan. Mulai connect lagi dengan yang namanya yang ilahi. Tetapi untuk jiwa dikatakan ia telah dan akan, telah menyelamatkan roh kita dan akan menyelamatkan kami. Yang artinya kita ini akan mengalami keselamatan terus menerus. Yang di dalam terjemahan AYT atau Alkitab yang terbuka 2 Korintus 1 ayat 10 itu dikatakan begini. Ia telah melepaskan kami dari kematian yang mengerikan itu dan akan melepaskan kami lagi. Kepadanya kami berharap ia akan menyelamatkan kami lagi. Nah, seringkali hidup kita mengalami pasang surut. Kita mengalami jatuh bangun di dalam dosa. Kita mengalami banyak jatuh bangun di dalam kegagalan demi kegagalan. Semua ternyata dimulai dari pikiran yang belum merdeka. Makanya untuk menyelamatkan jiwa, untuk menyelamatkan cara pikir kita, itu seperti mengupas bawang satu persatu. Itu harus mengalami pemulihan satu persatu dari cara berpikir kita. Jiwa itu di dalam jiwa ada pikiran, kehendak, perasaan, ada imajinasi dan sebagainya. Dan itu semua harus dipulihkan. Banyak orang tidak bisa dibawa Tuhan naik walaupun firman-Nya berkata kita akan terus dibawa naik dan tidak pernah turun. Tapi pada kenyataannya banyak orang yang tidak bisa dibawa naik. Bukan Tuhan gak mau membawa naik, orangnya yang tidak bisa dibawa naik. Kenapa? Karena di dalam pikiran itu banyak yang masih membelenggu. Contohnya adalah gambar diri yang rusak, luka batin, ikatan-ikatan atau kutuk, mental block. Di situ nggak ada itu. Cara pikir yang salah, kebudayaan yang bertentangan dengan firman, sakit mental, dosa atau kutuk keturunan. Makanya kenapa
jiwa itu harus dimerdekakan seutuhnya. Roh merdeka, tapi kalau jiwanya gak menang, maka roh itu akan padam. Contoh, kita untuk percaya hal-hal mujizat, roh kita mudah percaya. Karena Alkitab berkata, roh memang penurut, tapi daging lemah. Untuk kita itu mengalami kemerdekaan, roh itu gampang. Untuk beriman itu gampang. Tapi jiwa yang seringkali tidak bisa percaya. Mikir, kok bisa? Gak mungkin, ini mustahil dan sebagainya. Makanya untuk membuat roh kita menjadi dominan, salah satu cara adalah memerdekakan roh jiwa, yaitu cara pikir harus dimerdekakan. Makanya kenapa orang yang mengalami luka batin harus dipulihkan. Karena kalau ada luka batin bisa memadamkan rohmu. Kalau saya dulu begini, saya itu percaya Tuhan bisa memakai hidup saya. Tuhan berkata, aku akan memakai kamu dengan dahsyat. Tapi saya orangnya minder. Hanya karena minder, rancangan Tuhan bisa berhenti. Saya waktu dapat pernyataan Tuhan, kamu akan memimpin worship leader. Saya percaya, roh saya sangat percaya dan yakin. Tapi waktu disuruh jadi worship leader, di sini tuh jantung saya tuh deg-degan. Saya orang yang sangat pemalu. Bukan karena saya nggak percaya. Saya percaya, roh saya percaya. Tapi mental saya menghalangi iman saya. Karena Alkitab berkata bahwa iman tanpa perbuatan mati. Iman tanpa perbuatan sia-sia. Sehingga karena saya minder, pemalu, gak berani melangkah. Padahal saya percaya. Itu sebabnya kita perlu dipulihkan dalam jiwa kita. Dimerdekakan seutuhnya. Waktu saya mengalami kemerdekaan, nah banyak orang Kristen gini, itu pekerjaan Roh Kudus. Sedikit-sedikit itu Roh Kudus. Saudara, itu kebenaran cuma 50%. Kayak kemarin ada yang tanya, banyak orang Kristen sudah penuh Roh Kudus, dia pelayanan, tapi masih jatuh bangun dalam dosa perzinahan. Bukankah Roh Kudus itu mengubah orang? Ini kalau enggak baca Alkitab lengkap. Alkitab berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Puasailah dirimu dalam segala hal. Lalu firman Tuhan katakan, jagalah hatimu. Bukan hanya Roh Kudus. Roh Kudus melakukan bagian yang kita tidak bisa lakukan. Tapi bagian kita melangkah dulu. Maka orang Kristen bilang gini, hikmat itu datangnya dari Tuhan. Minta hikmat. Makanya banyak orang Kristen pasif. Firman Tuhan berkata, hikmat tinggal bersama kecerdasan. Kalau saudara minta hikmat, tuh hikmat turun, tapi enggak bisa tinggal kepada orang bodoh. Saudara saat membutuhkan, Tuhan kasih hikmat, tapi selesai. Tapi kepada orang yang cerdas, hikmat akan tinggal. Makanya orang cerdas banyak mau belajar, semakin belajar, hikmat semakin ditambahkan. Makanya mengerti firman harus utuh. Dikatakan kamu harus menjaga hatimu, berarti ada bagian kita. Oh, saya tidak bisa mengampuni. Tuhan sanggup memulihkan jiwaku. Tidak bisa. Orang percaya artinya percaya atas firman, bukan pengertian sendiri. Kalau Alkitab berkata, pemulihan dimulai dari pengampunan. Maka kalau tidak mengampuni, tidak akan pernah terjadi pemulihan. Untuk kita mengalami kemerdekaan jiwa, kemerdekaan pikiran, kita harus dipulihkan satu-satu. Dari rasa minder, rasa malu,
trauma masa lalu harus diselesaikan. Apapun alasannya tidak bisa jadi alasan. Jangan mengasihani diri. Mengasihi diri boleh, tapi mengasihani diri sendiri tidak boleh. Mengasihi diri artinya saudara tidak mau membuat dirimu jatuh. Mengasihi diri artinya aku gak mau diriku terikat dan berhamba oleh apapun, karena aku mau merdeka. Orang yang mengasihi dirinya memilih Tuhan yang tepat. Orang yang mengasihi dirinya memilih persahabatan yang tepat. Karena dia tidak mau menghancurkan dirinya. Itu mengasihi diri sendiri. Di dalam hidup, di dalam jiwa tadi seperti pikiran, kehendak, dan perasaan. Itu harus dikupas satu persatu. Orang Israel untuk keluar dari Mesir itu sebenarnya cuma sebentar. Butuh 40 hari. Tetapi untuk mengeluarkan mental Mesir butuh 40 tahun. Kenapa? Bebal. Tapi kita ini adalah orang percaya, kita ada di bawah hukum anugerah. Kita itu seharusnya lebih cepat dari orang Israel. Karena kita ada di bawah hukum anugerah. Ada Roh Kudus tinggal. Ada darah Yesus yang menguduskan. Bahkan firman Tuhan katakan, kamu telah dibenarkan, kamu dikuduskan dan sebagainya. Tetapi yang menghalangi kita dibawa naik, karena kita tetap mau keras mempertahankan yang seharusnya dilepaskan. Saudara harus tahu, orang yang mengalami kemerdekaan benar-benar merdeka. Itu kayak Daud, Daniel, semua ya yang ditulis di Alkitab. Kenapa? Satu, kalau saudara perhatikan, mereka enggak takut mati. Dua, tidak takut ditolak. Tiga, tidak takut kehilangan. Empat, mereka tidak takut kalau harus malu. Itu sebabnya mereka benar-benar merdeka. Apa sih yang membuat saudara tidak merdeka? Karena masih ada yang dipertahankan. Gengsinya. Takut nanti malu, takut nanti ditolak. Kayak saya, waktu Tuhan katakan untuk jadi worship leader, saya takut malu. Takut nanti diketawain. Takut nanti nyanyinya gak karu-karuan. Begitu takut. Sehingga saya tidak bisa melangkah. Hal-hal ini kecil, tapi dipakai iblis untuk membelenggu kita. Sehingga kita tidak bisa naik. Waktu cara pikir saya rubah. Saya kalau toh kemudian WL gagal. Yang penting aku sudah taat melakukan bagianku. Waktu saya memutuskan tidak takut, yang penting saya melakukan yang terbaik. Segala sesuatu Tuhan tambahkan lebih dari ekspektasi saya. Kenapa? Karena telah merdeka. Makanya Alkitab berkata, orang yang takut kehilangan nyawanya akan kehilangan nyawa. Makanya tidak usah takut. Yusuf itu enggak takut ditolak. Yusuf tidak takut kalau namanya harus tercemar karena difitnah oleh Tante Potifar. Tapi justru itu yang membuat dia merdeka. Apa sih sebenarnya yang selalu bisa membelenggu kita, cara pikir yang salah? Itu intinya sebenarnya kesombongan. Waktu kesombongan masih dipertahankan, ada banyak hal yang membelenggu pikiran kita. Contoh ya, ada seseorang yang hatinya rusak. Ada anak kecil, umur 6 tahun. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat videonya atau pernah mendengar khotbah saya. Anak kecil umur 6 tahun. Anak kecil ini 6 tahun tapi sudah psikopat. Dia lahir, ibunya meninggal, umur 1 tahun dia sudah meninggal, dia selalu diperkosa oleh bapaknya. Yang dia tahu adalah kejahatan.
Yang dia tahu adalah berbuat jahat. Yang dia tahu adalah perzinahan. Karena hanya itu. Bagaimana dia mengalami kelepasan? Dia diajar tentang kasih. Dia diajar Yesus dan iblis. Kejahatan dan kebenaran. Kasih dan sebuah kejahatan. Diajar setiap hari. Sampai di sini dipatahkan cara pikirnya yang salah. Sampai akhirnya dia itu kan suka membunuh. Suka membunuh binatang, dibunuh dengan tangan kosong. Memang dia punya jiwa pembunuh karena punya ayah yang juga orang yang keras. Pada waktu dipulihkan, dimerdekakan, dia mulai bisa nangis. Tadinya tidak pernah mengeluarkan air mata. Itu ciri orang psikopat. Waktu dia mengalami kemerdekaan cara pikir, dia mulai punya belas kasihan. Dia mulai gampang memaafkan. Dia mulai gampang untuk mengasihi. Saudara, kemerdekaan pikiran itu adalah awal kita bisa naik. Contoh, untuk kita menjadi orang yang sukses, dimulai dari pikiran sukses. Kalau pikiran kita pikiran gagal, maka firman Tuhan berkata, terjadilah seperti yang kamu percaya. Kenapa? Karena apa yang kamu pikirkan, itu yang terjadi. Kita baca dulu di dalam Roma 12 ayat 12 berkata begini. Janganlah kamu menjadi serupa, baca sama-sama aja ya, 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Setelah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, langkah kedua adalah berubah cara pikir. Makanya Alkitab ini mengajar cara berpikir, cara berbicara, dan cara berperasaan. Itu ditulis di Alkitab. Kalau cuma saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, selesai, tidak mengubah cara pikir, maka hidupmu akan sama dengan yang lalu. Saudara, ada banyak orang Kristen yang merasa begini. Aku adalah orang berdosa. Setelah terima Yesus, aku harus hidup benar. Betul? Betul enggak? Ini cara pikir yang salah. Harusnya aku adalah orang benar yang jatuh dalam dosa dan kembali untuk berbuat benar. Makanya begitu cara pikir kita diubah, cara sikapmu pasti berubah. Waktu Tuhan bicara kepada saya, banyak orang Kristen yang berpikir kita ini adalah tanah. Dibakar, digodok untuk menjadi emas murni. Betul? Salah. Tapi Tuhan katakan kamu ini emas. Tetapi tertutup dengan banyak kotoran, luka hati, trauma masa lalu, pikiran yang salah, doktrin yang salah, ajaran-ajaran di dunia yang salah, melekat semuanya, makanya dibakar supaya yang kotor itu luntur dan muncul emas murninya. Waktu Tuhan mengubah cara pikir saya, bagi saya berbuat benar tidak sulit tapi mudah. Karena berubah dulu dari mentalnya. Mental itu dibangun oleh cara pikir yang benar atau salah. Cara pikir yang benar membuat mentalmu benar. Makanya semuanya itu dimulai dari cara pikir. Tuhan itu selalu bicara berubah cara pikir. Berubahlah oleh pembaruan budimu yang bahasa Inggrisnya adalah cara pikirmu.
Tuhan juga mengajar apa yang harus kamu pikirkan. Pikirkan apa yang baik, apa yang berkenan. Firman Tuhan mengajarkan kita harus berpikir seperti firman Tuhan menyatakan siapa diri kita. Waktu pikiran kita diubah, kita berubah. Dulu itu saya orang yang sangat minder. Yang kenal saya pasti malu. So tahu, saudara, saya kalau bicara dengan orang itu keringetan. Saya tidak berani bicara. Kalau di sekolah, dulu kalau SD kan diajar disuruh ke depan nyanyi. Itu nyanyi aja saya keringat dingin. Saya tidak punya teman. Karena saya orang yang sangat pemalu. Saya minta Tuhan mengubah saya. Waktu sekolah Alkitab, saya ngomong sama Tuhan, ada yang namanya kantata kur ya. Kur ini saya senang kenapa? Bisa dibawa ke pulau-pulau, bisa ke Singapura, ke luar negeri, kemana-mana. Saya kepengen naik pesawat kemana-mana kan, ke rombongan. Terus saya ngomong Tuhan aku pingin dipilih untuk bisa kur. Tapi saya cuma pingin Roh Kudus bicaralah kepada mereka supaya nawarin saya. Saya daftar tidak berani. Dan Tuhan tidak menolong saya. Kenapa? Karena Tuhan mau saya melangkah. Mental pemenang dimulai dari berani malu. Lalu saya mulai memberanikan diri. Kalau saya tidak melawan, minder dan malu saya terbelenggu. Akhirnya saya lawan. Saya berani ditolak. Kalau daftar ditolak, ya sudah, walaupun sangat malu. Tetapi akhirnya saya belajar berani. Sejak itu terobosan terjadi. Seringkali orang berharap Tuhan mengubah. Tapi yang Tuhan mau, bahwa firman Tuhan katakan kita yang bertobat. Firman Tuhan katakan datanglah kepadaku yang letih lesu. Kamu yang datang, baru Tuhan bekerja. Itu sebabnya cara pikir harus diubah. Mental kita menjadi pemenang dimulai dari mental sukses. Kedua, mental pemenang dimulai dari sikap pemenang. Karena iman itu berbanding lurus dengan apa yang ada di mental. Contoh, kayak tadi. Saya percaya bahwa apa saja yang Tuhan perbuat, Tuhan sanggup apa sih? Firman Tuhan sampai lupa. Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi kemudian saya mengubah mental saya yang firman Tuhan katakan, apa saja yang aku buat berhasil. Waktu saya mensejarkan mental pikiran saya dengan firman, saya mulai melakukan apa saja tidak dengan takut. Mulai dengan percaya, aku pasti berhasil. Waktu saya ngomong begitu, apa saja yang saya buat benar-benar berhasil. Hal kecil sekalipun, apa yang saya buat berhasil. Dimulai dari apa? Saya mengubah cara pikir saya. Berhasil. Ada pada waktu Tuhan kasih penglihatan saya tentang mental. Itu begini saudara, ini kepala. Terus iblis bilang begini, mengingat masa lalu pahit dan sebagainya, itu kayak awan gelap. Waktu ngomong begini, kamu tidak bisa berhasil. Kamu orang yang gagal, itu kayak asap pertamanya. Waktu saya percaya, itu jadi awan gelap. Waktu jadi awan gelap, itu urat nadi otak saya itu langsung nempel. Sehingga pikiran saya nyedotnya itu dari mental tadi. Lalu ada lagi pikiran, kamu orang yang ditolak. Orang-orang gak suka kamu. Kamu itu orang pecundang. Itu kemudian jadi otak yang baru. Nempel di sini. Makanya saya dulu menjadi orang yang terpuruk. Setelah menjadi hitam, sampai pikiran-pikiran yang lain menutup mata saya. Mata rohani saya tidak bisa melihat kebenaran. Saya banyak melihat, saya pecundang, saya orang yang tidak berhasil, saya orang yang ditolak, saya pemalu dan sebagainya, saya sampai kecewa sama Tuhan.
Lalu Tuhan tunjukkan firman itu seperti pedang bermata dua. Waktu firman dibagikan, urat nadi saya itu terputus semuanya dari otak yang dipasang oleh iblis yang negatif tadi. Kegelapan kan. Tapi ini masih ada, itu putus. Saya dikuatkan waktu di gereja. Sampai rumah saya pecundang lagi, nempel lagi karena ini belum hilang. Tapi waktu firman jadi rema, waktu dikatakan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Apa saja yang kamu buat berhasil. Kamu diciptakan menurut gambar Allah. Waktu saya bisa bayangin diciptakan seperti Allah itu seperti apa sih? Punya otoritas, berkemenangan, jadi rema. Itu awan yang gelap tadi yang sudah jadi batu, jadi otak yang baru pecah. Setelah pecah, ganti dengan awan yang putih. Dikatakan apa saja yang aku buat berhasil. Aku punya jaminan, aku orang yang diurapi. Itu menjadi pikiran yang baru. Nah, makanya firman harus jadi rema. Firman harus menjadi kebenaran yang menguasai pikiran. Bukan firman yang dihafal. Firman yang dihafal hanya akan memutuskan urat-urat yang nempel. Tapi setelah sampai di rumah akan kembali lagi. Biar nggak sepi ya. Senggol kanan kiri, salam kanan kiri, katakan ubah cara pikir. Kenapa Paulus mudah dipakai Tuhan? Karena mentalnya sudah benar. Dia memang tadinya membunuh orang Kristen. Kenapa? Karena dia membunuh bukan karena dia jahat. Tapi karena dia percaya yang dia lakukan itu untuk Allah. Makanya dia melakukan dengan semangat bunuh orang Kristen seperti untuk Tuhan. Karena dia percaya yang dilakukan itu menyenangkan hati Tuhan. Tetapi dia punya mental yang benar. Begitu Tuhan membuat dia percaya Yesus, dia bisa dipakai Tuhan dengan cepat. Kenapa? Dia itu mentalnya pemenang. Dia percaya apa yang dia lakukan berhasil. Dia percaya dia bisa taat. Dia percaya dia bisa berlaku benar. Bahkan dengan pede dia berkata, di dalam berkata-kata bahasa roh, aku berbahasa roh lebih dari yang lain. Dalam melakukan hukum Taurat, aku tidak bercacat. Dia pede. Kenapa? Makanya begitu Tuhan memakai dia bisa berhasil dalam segala hal. Tapi kalau Bapak Ibu pelajari tentang Saul itu jadi raja diurapi. Tapi selalu gagal. Kenapa? Karena mental dia belum dipulihkan. Dia seorang pecundang. Dia takut malu, takut ditolak oleh rakyat. Dia takut sekali kalau sampai gagal. Makanya justru di situ dia gagal. Tapi Paulus, dia tidak takut mati. Tidak takut ditolak. Tidak takut untuk dibuat malu. Tidak takut namanya dicemarkan. Makanya merdeka. Mulai dari sekarang, apa yang menghalangi kita? Apa yang menghalangi saudara yang bisa membuat saudara jadi terbelenggu? Takut malu? Takut mencoba? Takut rugi? Takut gagal? Itu yang menghancurkan. Itu sebabnya yang namanya dimerdekakan. Artinya tidak ada yang kita takutkan. Yang kita takutkan cuma satu, tidak taat kepada Tuhan. Kita itu menjadi merdeka. Saya dulu kalau mulai remaja, saya tidak akan keluar rumah kalau belum dandan rapi. Saya pagi-pagi selalu sudah cantik. Saya pernah jerawatan saya enggak berani keluar rumah hanya karena jerawatan. Sampai pernah saya ngomong Tuhan saya enggak mau ke gereja kalau jerawatan. Kenapa? Malu.
Tapi setelah mengubah cara pikir, saya merdeka. Mau jerawatan lah, mau jelek lah, saya merdeka. Orang yang merdeka itu hidupnya bahagia. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Orang yang merdeka itu bahagia. Saya dulu melihat teman saya. Orangnya itu biasa orangnya ya. Ya penampilannya acak-acakan. Tapi dia pedenya luar biasa. Sampai semua orang bilang dia itu orang kepedean. Ya kan, kepedean. Tapi kalau saya lihat, walaupun kepedean banyak mencemooh, dia bahagia daripada saya yang minder. Makanya kemerdekaan itu pilihan. Kemerdekaan dimulai dari kita memilih untuk merdeka. Kalau kita pahit, mulai belajar melepaskan pengampunan. Mengampuni tidak menguntungkan orang yang kita ampuni. Tapi mengampuni membuat kita dimerdekakan. Saya ada teman saudara, dia punya sesak nafas sudah 18 tahun. Dia itu selalu ke tukang pijet karena di sininya katanya berat. Waktu saya berkata, Tuhan kasih rema, dia ini orang pahitan. Saya ngomong, kamu pahit dengan siapa? Dia bilang, saya enggak pahit sama siapa-siapa. Sampai akhirnya saya korek, akhirnya ngaku. Kepahitan dengan suaminya 18 tahun. Sejak di dalam pernikahan. Lalu saya ngomong, mulai ngampuni. Saya udah ngampuni. Terus saya ngomong pujian penyembahan, terus saya suruh nyebut nama suaminya. Aku mengampuni, jangan cuma ngomong suamiku namanya. Setelah itu katakan memberkati suamiku. Waktu ngomong memberkati suami, itu dia gak bisa lepas. Waktu cuma ngomong aku mengampuni bisa. Waktu nyebut namanya, gak bisa. Langsung kita tengking semuanya, bisa lepas. Waktu dia ngomong aku mengampuni suamiku, terus dia sebutin namanya, terus dia berkata bahwa aku mengasihi suamiku dan aku memberkati dia, bisa lepas. Dia nangis, kenapa? Dia bilang kayak ada yang dicabut sampai kesakitan dia. Kan Tuhan ngomong itu akar pahit. Dia ngerasa kayak ada akar tuh yang nempel semua itu dicabut. Makanya sakit, dia sampai teriak itu kayak dicabut semua. Tapi habis itu plong. Dan dia berkata, saya enggak susah. Bebanku di sini yang berat hilang. Selama ini saya pikir saya karena capek maka ke tukang pijat. Tapi sejak itu sesaknya hilang. Dan semua bebannya yang di sini yang kayak sakit-sakitan itu hilang. Kenapa? Melepaskan pengampunan, memerdekakan. Waktu kita minder, kita berubah cara pikir, saudara menjadi merdeka. Waktu saudara takut, saudara mengubah cara pikirmu menjadi berani karena Tuhan, saudara merdeka. Makanya kemerdekaan adalah pilihan. Banyak orang yang berpikir, kenapa ya kok aku terikat oleh iblis? Saudara, waktu Yesus mengampuni kita benar-benar merdeka. Tetapi seringkali kita yang memilih untuk terikat lagi. Itu sebabnya Paulus berkata, segala sesuatu halal bagiku, tapi tidak semua berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, tapi aku tidak membiarkan diriku untuk diperhamba. Karena terikat atau merdeka adalah pilihan. Kemerdekaan sudah Tuhan berikan. Tinggal kita yang memilih mau merdeka atau tidak. Melepas pengampunan, melepaskan masa lalu, ingatan trauma masa lalu. Waktu saudara mau disembuhkan, disitulah terjadi kemerdekaan. Berikan sorak-sorai kepada Tuhan Yesus. Saya minta tim musik untuk maju ke depan. Bagaimana kita dimerdekakan dari cara pikir? Yang pertama tadi, firman jadi rema. Firman jadi rema itu pikiran kita itu percayanya itu sampai gini, oh gitu toh. Sampai kita tuh langsung bisa lihat diri kita sesuai firman. Waktu saya mempercayai Tuhan, Tuhan berkata, Yesus mengajar dengan kuasa, tidak seperti pengajar-pengajar yang lain. Itu jadi rema. Waktu jadi rema,
Saya melihat diri saya berbicara dengan rema. Bukan cuma firman-Nya berkata begini, tapi jadi rema itu kita membayangkan firman itu sudah jadi. Makanya Alkitab berkata, kalau kamu minta sesuatu, percayalah kamu telah memperolehnya. Menjadi rema, mempercayai firman, sudah jadi. Waktu Tuhan berkata di dalam firman, kamu adalah orang yang diurapi. Saya melihat diri saya, orang yang diurapi. Itu jadi rema. Membuat saya dimerdekakan. Orang yang tadinya pemalu dan minder, diubah. Sekarang kalau nggak direm bisa ngomong terus. Dulu kalau ngomong gak bisa ngomong. Sekarang suka ngomong. Berikan sorak-sorai kepada Tuhan. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Tuhan, Kau sungguh besar. Karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar. Karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Keluar dari masalah keuangan dimulai dari cara pikir yang benar. Keluar dari kegagalan, keluar dari masalah rumah tangga, keluar dari masalah emosi, minder dan bodoh. Semuanya harus dimulai dari cara pikir yang diubah. Itu sebabnya Tuhan selalu berkutat atau berurusan dengan hati dan pikiran kita. Pada waktu kita mengalami kemerdekaan yang utuh, kita bisa menikmati berkat Tuhan dengan utuh. Karena Tuhan mau kita menikmati yang namanya lebih daripada pemenang. Untuk menjadi orang yang lebih daripada pemenang, dimulai dari cara pikir yang menang. Seorang pemenang tidak mau kalah hanya karena kepahitan. Dia akan mau berjuang untuk lepas dari kepahitan. Orang yang bermental pemenang tidak mau berpikiran negatif, tapi dia mau menang dari pikiran negatif dan mau menjadi orang yang berpikiran positif dan benar. Kemerdekaan yang Tuhan sediakan adalah ya dan amin, sehingga tidak ada alasan kita mengalami terus kegagalan, tapi kemenangan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Mari katakan bersama dengan iman. Selalu dan selalu Kau angkat hati, Kau membuatku berharga di mata. Angkat tanganmu bersama dengan iman.
sorak-sorak yang paling meriah bagi nama Yesus Tuhan. Segala kemuliaan, hormat dan pujian hanya bagi namamu Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang memerdekakan setiap kami, yang diberkati firman Tuhan. Sama-sama katakan, beri sorak-sorak yang paling meriah bagi nama Yesus. Hanya nama Yesus ditinggikan di tempat Amin. ini, dimuliakan, diagungkan. Come on. Hey. Wow. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut tak terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap hati. Naikkan hujan mujizat terjadi, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasa-Mu. Mari bangkit, nyalakan api-Mu, mari maju ke depan. Nyanyi oh ajaiban terjadi. Mari Bapak Ibu semuanya, mari maju. Ayo anak-anak sekolah minggu maju. Lambaikan tangannya, coba trompet. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Suka tinggi dapat nama Yesus ditinggikan. Roh Kudus membakar setiap. Come on, bakar. Naikkan hujan mujizat terjadi. Semuanya membakar, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasa.
angkat jempolnya tinggi-tinggi. Amin, amin. Lebih tinggi lagi buat Tuhan. Yes, Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sebelah sini katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Bersama-sama kita katakan Tuhan Yesus sungguh baik. Tuhan Yesus itu baik. Berikan tos. Sampai kiri kanan saudara katakan Tuhan Yesus. Tuhan baik. Haleluya. Amin. Yes. Kami meninggikan namamu Tuhan. Terima kasih Boleh Yesus. sama-sama tangannya di atas kepala gereja Tuhan. We praise the Lord. Ku lewati segalanya. Rohmu kuatkan dan teguhkanku. Ini iman kami Tuhan. Gantikan semua ragu. Yang percaya Milik hidupku, kemuliaan bagimu. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus. Yesus haleluya, Tuhanku luar biasa. Dulu sekarang. Sekali lagi tepuk tangan yang berdasar buat Tuhan Yesus. Sama-sama katakan. Ku lewati segalanya. Rohmu kuatkan dan teguhkanku. Iman gantikan semua raguku. Milikmu Semuanya angkat jempolnya tinggi-tinggi katakan. haleluya, Tuhan Yesus baik. Haleluya, Tuhanku luar biasa. Dulu sekarang selamanya. Tepuk tangan supaya kita bersama-sama. Kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Kami tinggikan. Sekali lagi yang percaya angkat suaramu. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan luar biasa. Dulu sekarang sekali lagi katakan. haleluya, terpujilah Haleluya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, Tuhanku luar biasa. Dulu sekarang selamanya. Dulu sekarang. Dulu sekarang selamanya. Dulu sekarang. Dulu sekarang selamanya. Yesus baik. Yesus We give you all the glory, Jesus. We give you all the glory. Mau dandut lagi ya? Mau tambah lagi ya? Dandut ya? Siapa yang mau memuji Tuhan lagi? Wow, luar biasa. Oke, ya. Oke, ya. Kameramennya jangan lupa jemaat juga di syuting ya. Pakai drone-nya. Oke, itu drone-nya sudah terbang-terbang.
Bisa nanti lambai-lambaikan tangannya sama drone-nya. Ya, hello. Yang masih kuat berjoget memuji pulihkan nama Yesus. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita maju kembali berjoget bersama-sama. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi. Haleluya, Yesus kekasih. Cuma Tuhan saja katakan dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Amin. Ku bernyanyi. Haleluya. Sekali lagi dengan goyangan yang buat Tuhan kita katakan. Dengan gendang ku puji dengan kecapi.